Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis ke 130 tentang tarkus salah wasyam lil haid, tidak sholat dan tidak puasa untuk wanita haid. An Abi Sa'id radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika seorang wanita haid dia tidak salat dan tidak puasa? Muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Hadis ini muttafaq alaih tapi panjang, jadi penggalan. Nah, untuk bisa mendapat gambaran yang utuh kita harus menghadirkan hadis secara menyeluruh. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila musalla famarra 'ala nisa faqal. Suatu saat Rasulullah keluar untuk memimpin salat Id. Perawi lupa apa Idul Adha atau Fitri. Ya, beliau dalam perjalanan menuju musala tempat salatnya, famarra 'ala nisa, melintasi perempuan-perempuan. Faqal ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para perempuan, sedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian sebagai orang yang paling banyak menghuni neraka. Faqulna, lalu perempuan-perempuan itu bertanya, wa bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, mengapa bisa begitu? Qal, Nabi menjawab, tuksirna la'na, karena kalian suka melaknat. Wa takfurnal ashir, dan mengkafiri pergaulan. Jadi maksudnya tuksirna la'na itu banyak ngeluh, ya, banyak ngomel. Ngomel itu enggak karu-karuan. Dan suka mengingkari pergaulan. Ya. Wa takfurna, di hadis yang lain tidak disebut asyir, dan kalian kafir. Apa kafir? Apa itu ya Rasulullah? Kami kan beriman pada Allah. Bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada suami, ya. Jadi di hadis yang lain yang lebih lengkap disebutkan, sebanyak apapun kebaikan suami, suatu saat suami salah, maka seakan-akan tidak pernah berbuat baik gitu. Katanya gitu. Ma ra'aitu min naqisati aqlin, aku tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal, wa dinin, dan agamanya. Adhaba lirrajul lilubbi rajul al-hazim min ihdakunna, aku tidak melihat makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang tapi mampu, ya, mampu menarik hati laki-laki, mampu memikat hati laki-laki melebihi kalian, salah seorang di antara kalian. Artinya dalam bahasa kita,
Aku tidak lihat makhluk yang sebenarnya lemah tapi bisa memikat hati laki-laki yang kuat. Ya, kalau bukan kalian gitu. Qulna, lalu kami bertanya, wa ma nuqsanu diniha wa aqlina ya Rasulullah. Apa kekurangan dari agama kami dan kekurangan akal kami ya Rasulullah? Qal, alaisa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadati rajul? Bukankah kesaksian perempuan itu separuh dari laki-laki? Jadi maksudnya dalam urusan-urusan yang membutuhkan kesaksian, kalau perempuan pasti double. Kalau laki-laki harus 2, perempuan 4 gitu. Ya, kesaksiannya. Qulna bala, benar. Fadzalika min nuqsani aqliha, itu adalah bukti kurangnya akal kalian. Alaisa idza hadat, bukankah kalau kalian haid lam tusalli wa lam tasum, tidak puasa, tidak sholat dan tidak puasa? Qulna, kami menjawab bala, benar ya Rasulullah. Fadzalika, itulah min nuqsani diniha, merupakan tanda dari kurang agamanya. Apa maksudnya dari hadis ini? Kesimpulannya, pertama, yahrumu alal mar'atil haidi antasuma, perempuan haid haram berpuasa, wa antusalia, dan haram sholat, wa taqriru sya'rira'aha ala tarki salah wa saum wa kaunuha la yajibani alaiha. Dan ini suatu penetapan dari syari, dari hukum, bahwa untuk kedua wanita yang haid, ya, ada 2 hal yang tidak diwajibkan, yaitu sholat dan puasa. Jadi kalau dijalankan juga maka tidak sah. Al hadits fihi ma'anin, hadis ini mempunyai makna yang banyak, wa ahkamin katsira, dan hukum-hukum yang banyak. Aradaha syarahul ahadits, yang diuraikan panjang lebar oleh para komentator. Ya, jadi hadis ini tidak hanya membahas tentang wanita haid, tapi juga karakter perempuan. Jadi karakter perempuan itu sudah menyatu, sudah uratnya, sering ngomel. Ya, jadi kalau ingin mencari perempuan yang nggak ngomel, ya nggak dapat. Adanya begitu, jadi udah kudratnya begitu. Nah, maka kalau dilawan, istilahnya seorang wanita kalau ditakdirkan suka ngomel lalu dia nggak ngomel, nah ini berpahala besar. Kan melawan itu ya. Nah, kita marah tapi disuruh tahan, gitu kan? Kadziminal ghaidha, menahan marah. Marah itu kan naluri, tiba-tiba, tapi suruh tahan, nah dapat pahala. Begitu juga ini, sudah kudratnya ngomel. Jadi tidak ada perempuan yang nggak ngomel gitu. Ngomel, jadi biasa itu. Jadi kalau kita ingin nggak ngomel, kita akan kehilangan perempuan. Ya nggak ada yang mau. Aduh, diam aja, suruh dia kayak boneka, itu nggak ada yang mau. Jadi harus dimaklumi. Ya, anggap aja mendengarkan musik yang indah gitu. Kalau lagi ngomel ya, kita berpahala. Jangan lari, tidak baik gitu. Lagi ngomel kita kabur, dengerin aja. Nah, itu satu kritik buat kita. Sudah kudratnya begitu, udah menceng gitu namanya. Nanti dia mindila, kudratnya itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi bengkok itu pada waktunya bagus, ya. Katanya pada kreator HP itu kenapa pojok-pojoknya nggak lancip? Wah, kalau lancip ini nuncep nanti, taruh di kantong, makanya dibuat gini nih, muter dulu. Ujung-ujung sudut-sudut HP itu dibuat nggak lancip itu. Kalau lancip taruh di sakit. Kalau pas ketekan. Ya, itu katanya kreator-kreator HP yang membuat HP. Kenapa dibuat sudutnya nggak meruncing gitu. Nah, begitu juga perempuan.
Dia suka gitu, ya, menceng gitu. Jadi ya udah, memang sudah kudratnya. Menceng, suka ngomel, itu sudah, kata orang sini, sudah wis ndene gitu. Sudah wataknya kita. Nggak bisa kita dapetin yang malah. Tapi kalau dia bisa memperbaiki kudratnya menjadi lurus, berpahala besar. Itulah yang menyebabkan dia banyak nyemplung ke neraka. Jadi harusnya makin banyak ngaji, makin kurang sikap-sikap seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, la yajibu qada'us shalah ala haid. Wanita haid dilarang sholat, ya. Nanti kalau sudah suci tidak wajib mengqadha sholatnya, tidak usah. Makanya kalau di wayah-wayah haid diminta untuk tatag, khawatirnya teledor kan. Contohnya dia sholat isya, masuk sholat isya masih haid, tapi apa dia tahu saat di jam 9 ternyata haidnya sudah berhenti, kan? Nah ini dia kan nggak tahu. Nah ini yang kadang-kadang kita lengah, dikiranya masih haid nggak diperiksa lagi, ya. Tapi kalau kita sudah maksimal melihat, nah, maka tidak berdosa, ya. Jadi jangan mengandalkan pembalut katanya untuk meriksa apakah sudah bersih atau tidak. Tidak boleh mengandalkan pembalut, dibuka pembalutnya, wah udah nggak ada. Jangan, harus dicolok pakai kapas, katanya gitu. Karena dia kadang-kadang sudah mendekati berhenti, itu kental, jadi nggak keluar. Wa yajibu qada'us shalah li adilatin ukhra. La yajibu qada'us shalah ala haid, tidak wajib salat bagi wanita haid. Wa yajibu qada'us shaum li adilatin ukhra. Tapi untuk puasa wajib diqadha. Yang kelima, jawazu idzatil imam wa ghairi nisa ala hiddatin. Boleh seorang imam, ya, memberikan pelajaran kepada perempuan ala hiddatin. Hiddatin artinya nggak basa-basi, kayak tadi tuh, ayo sedekah karena saya lihat kebanyakan kamu masuk neraka. Kalau itu yang kita sampaikan, wah dibandem kita, ya kan? Ngomongnya langsung ke perempuan gitu loh. Kalau ngomong ke laki-laki sih seperti saudara-saudara, saya bicara begini nggak tersinggung dia di rumah. Tapi coba ngomong ke langsung audiennya perempuan. Ini kan Rasulullah audiennya perempuan. Kalian banyak menghuni neraka, ayo sedekah yang banyak. Wah itu kan tersinggung. Tapi memang suatu kebenaran tidak boleh selalu dibuat basa-basi, harus tokmol gitu. Ada saatnya gitu, ada saatnya, ya, harus tepat. Manasikul haji lil aid. Bagaimana manasik haji untuk wanita yang haid? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarafa hittu. Diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, saat kami datang ke Saraf, suatu tempat, tiba di Saraf, aku haid. Faqala Nabi lalu bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji. Ghaira alla tatufi fil baiti hatta tathuri. Selain bahwa kamu jangan tawaf di Baitullah sampai suci. Jadi semua praktik haji boleh dilakukan oleh wanita haid kecuali tawaf. Ya. Sa'i boleh nggak? Sa'i tapi kan masuk masjid, ya. Kalau sa'i kan harus masuk masjid, ya. Nah, ya nggak boleh berarti. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis lahu ma'anin wa hikamun katsira. Hadis ini maknanya banyak dan hukumnya banyak. Ja'at fi syurul hadis, yang ada, ya, diceritakan oleh para ulama dalam komen-komen hadis. Jadi nanti di hadis yang lain, tiba di Saraf, Aisyah haid, dia nangis. Nangis. Kenapa kamu nangis?
Saya nggak bisa menyelesaikan haji, dia bilang. Saya haid, jangan nangis. Nah ini makanya hadisnya ini panjang kan. Nah, maka diteruskan ini, lakukanlah apa yang bisa dilakukan oleh wanita haji kecuali tawaf. Yang nggak boleh kan tawaf saja, gitu. Jangan nangis. Yang kedua, al-haid wan nufasa, wanita haid dan wanita nifas, wal muhdits, serta orang yang berhadas, wal junub dan junub, yasihu minhum jami'u afalil hajj wa aqwali wa hayatihi, maka sah melakukan haji illa tawaf, kecuali tawaf. Tawaf saja yang membutuhkan suci, ya. Tapi ini sa'i itu masuk masjid nggak sih? Sekarang masuk wilayah masjid ya? Kalau dulu enggak kali ya. Makanya boleh ini, kata dia. Jadi tawaf saja yang nggak boleh. Semua praktek haji boleh dilakukan oleh wanita haid kecuali tawaf. Ya, lempar jamarat itu nggak perlu berwudu walaupun sunnah ya. Warok ataihi, dan 2 rakaat tawaf. Tapi sekarang kita dihadapkan banyak kesulitan. Sudah nggak bisa nyium hajar aswad lagi. Paling melambai-lambai gitu ya. Karena lebih banyak madaratnya. Jadi mungkin ulama sana hukumnya sunnah tapi menimbulkan madarat. Kalau bisa tidak membuat madarat ya, makanya sekarang kemudian dilarang. Dengan jumlah yang begitu banyak, sulit kita bisa. Yang kedua, dikomersilkan. Untuk mencium hajar aswad, dikomersilkan. Biasanya kita diburu. Pak, sudah cium hajar aswad belum? Belum. Mau katanya. Nego tuh. Nanti mereka membuat barikade gitu. Nah, jadi kita kesini aman gitu sampai selesai. Nah, nanti ujungnya bayar atau berapa tuh? 100 rial atau berapa? Nah, wani piro. Yang ketiga, at-tawaf la yasihu minal haid. Tawaf tidak sah dilakukan oleh wanita haid. Tapi ada pendapat Ibnu Taimiyah. Bagaimana kalau lagi tawaf haid? Ya tadinya nggak haid ya, jadi dia terus berputar-putar, belum selesai 7 keliling haid. Maka kata Ibnu Taimiyah dilanjutin aja. Katanya gitu. Tapi ini pendapat yang apa ya istilahnya menyendiri gitu. Ulama lain tidak ada yang sama dengan beliau. Indal a'immati salasah. Nah, karena tawaf dengan suci itu merupakan syarat menurut ulama imam-imam yang 3. Wa qala Abu Hanifah wa Dawud rahimahumullah al-ilatu fi kaunu mamnu'an minal lubsi fil masjid. Kata Abu Hanifah dan Dawud Az-Zahiri memandang itu tidak masalah. Yang nggak boleh tuh diemnya. Nah, ini kan nggak diem tawaf, jalan. Ya, kata dia itu penyebab nggak bolehnya diem. Karena nggak diem berarti boleh. Jadi kalau kita diem itu yang nggak boleh. Kalau lagi haid. Yang keempat, la yasihu min haidin tawafun mafrudun wala tatawu'un. Tidak sah wanita yang haid melakukan tawaf, baik yang wajib apalagi yang sunnah. Hilul haidi fauqal izar, kehalalan wanita haid asal di luar sarungnya, maksudnya batas-batas yang dibolehkan. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu sa'alan nabiyya, Mu'adz pernah bertanya pada Rasulullah, ma yahilu lirajul min imratihi, apa yang dibolehkan seorang suami dari istri yang sedang haid? Kata Rasulullah, ma fauqal izar, apa-apa yang di atas sarung, katanya, sarung bawahnya maksudnya.
Kesimpulan, yajuzu lirajul ayastamti'a bi zaujatihi wa hiya haidun bi jismiha ma fauqal izar. Boleh seorang suami ya memanfaatkan bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid asal tidak melampaui batas ya. Jadi ada batas yang nggak boleh, sebenarnya hanya tempat itunya saja ya, tempat keluar anaknya saja yang nggak boleh sebenarnya. Tapi ulama-ulama membagi zona. Ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan dari pusar sampai dengkul. Karena kita kalau udah nafsu ntar kebablasan gitu. Jadi kira-kira begitulah zona merahnya ya. Memang sih itunya yang nggak boleh, cuman dikasih batas, takutnya kalau udah nafsu nanti kebablasan. Yang kedua, inna jima'al mar'atil haid haram. Menjima istri yang lagi haid itu haram. Terjadi kontroversi tentang kalau itu dilakukan, kan itu istrinya sendiri, memang hukumnya haram, tapi ada pelanggaran nggak, ada denda nggak? Terjadi khilafiyah. Tapi setelah diperiksa hadisnya itu lemah. Ya, ada yang mengatakan harus bayar 1 dinar, ada yang setengah dinar dan sebagainya. Yang ketiga, at-ta'affuf bil imtina, lebih baik kita menjaga diri, jangan menahan diri ya. Wal kafu an mubasyaratil haid fauqal izar afdal. Untuk tidak menyentuh wanita yang haid di luar batas itu tadi ya, itu yang lebih baik. Li'anna warada fil hadis, karena itulah yang ada dalam hadis. Tapi persoalannya tidak semudah seperti dulu ya, karena terjadi suami yang terpisah dengan istrinya karena pekerjaan, pulangnya pas lagi haid, contohnya itu ya. Contohnya ada yang di laut 2 minggu atau 3 minggu, seminggu di darat. Yang seminggu ini mendapati istrinya lagi haid, udah dapat nahan-nahan 3 minggu. Nah ya udah, ya pokoknya itunya aja yang nggak boleh. Udah, lipetannya kan banyak. Yang namanya lipetan kan cuman bukan gituan doang, cari aja, kreatif lah gitu. Nah itu boleh memanfaatkan yang lain-lain. Li'anna warad fil hadis mayyartaha ulal hima yushiku ayyakafihi, karena Rasulullah bersabda barang siapa ya yang memanfaatkan di seputar zona terlarang maka cenderung dia akan jatuh ke sana. Nah, itu. Jadi kita harus menjaga diri. Fala'alahu li ghalabati syabki wa syahwat yaqau fil haram. Maka boleh jadi karena tarikan syahwat dia akan jatuh ke dalam haram, yang enggak tahan itu ya. Fanudiba ta'afuf wal imtina ihtiyatan, maka dianjurkan kita menjaga diri, yaitu bagi orang yang setelah haid masih ketemu lagi. Nah itu kalau persoalannya dia akan pulang lagi nih, nah, susah ya. Yang keempat, hadzal hadis yu'akkidu ma sabaq fi hadits Aisyah radhiyallahu ya'muruni fa'attaziru. Hadis ini ya paralel dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah juga. Rasulullah menyuruh aku untuk menggunakan kain ya. Jadi waktu itu Rasulullah datang pada Aisyah, beliau sedang haid, lalu disuruh pakai, maksudnya kayak celana gitulah, jangan bugil ya, jangan telanjang sama sekali pakai ini. Jadi dengan celana itulah menjadi zona yang terlarang. Jadi nggak usah dideketin yang ada ketutupnya. Nah, kalau nggak pakai kan nanti takutnya kebablasan. Hadzal hadis aradahu hadisu Anas radhiyallahu anhu bila fi isna'u. Hadis ini terkesan bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh Anas. Sebab dalam hadis Anas Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semuanya kecuali nikah. Nikah itu bersetubuh ya. Ma'afikihi wa ahkami wa hadza hadits rawahu Muslim wa huwa ashah min hadits Mu'adz.
Tapi hadis ini katanya lebih sahih dibanding Mu'adz radhiyallahu anhu, fa huwa arjahu minhu. Wal amal bima fi hadits Aisyah wa Anas radhiyallahu anhuma fi jawazil mubasyarah fi ma fawqa surah wa ma tahta rukbah. Wa amma ma baina surah wa rukbah adal wat'i fa fi thalathatu aujuh. Adapun yang ada di antara pusar dan dengkul, ini kan di luar itu memang sepakat boleh. Tapi yang di antara itu bagaimana? Kemarin sudah disampaikan ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, itu. Jadi tergantung pribadi seseorang. Bisa enggak dia menahan dirinya? Kalau bisa boleh. Kalau enggak jangan. Muddatun nifas wa salatu fihi. Waktu nifas dan salat saat nifas. Nifas itu melahirkan ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat kanatin nufasa taq'udu fi aqdi Rasulillah ba'da nifasin arba'in. Dari Ummu Salamah, wanita-wanita nifas di zaman Rasulullah itu duduk, maksudnya duduk tidak melayani suaminya di zaman Rasulullah setelah melahirkan selama 40 hari maksudnya. Ya ini satu ungkapan kinayah ya, majaz ya. Duduk istilahnya. Walam ya'murhan Nabi biqadai salati nifas. Nabi tidak menyuruh untuk mengqada salat wanita yang nifas. Nah, kalau orang Indonesia kreatif, istrinya melahirkan dia beli mie sepak 1 dus, kan isinya 40, tiap hari makan mie. Nah, nggak usah pusing-pusing. Kalau udah habis, wah berarti udah boleh. Karena 40 kan. Kesimpulan, an-nifasu ya'khudhu hukmal haid. Nifas hukumnya sama dengan haid. Min tarkis salati wasyam wal jima' wa qira'ah wa tawaf, yaitu tidak boleh salat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima', tidak boleh baca, dan tidak boleh tawaf. Tapi itu ada selisih mengenai baca Quran. Yang di seputar Quran tuh perselisihannya tentang baca. Tapi kalau menyentuh kebanyakan mengatakan tidak boleh. Jadi menyentuh itu lebih berat daripada baca. Nah, menyentuh sekarang ini sudah bisa diatasi dengan aplikasi. Ya, semua ulama sepakat aplikasi itu tidak setara dengan mushaf. Jadi boleh singkat. Nah, untuk membaca ini tidak ada larangan secara khusus oleh Rasulullah membaca Quran tuh. Yang ada larangan tentang baca Quran ini disetarakan dengan junub. Jadi junub disamakan dengan haid, makanya wanita haid tidak boleh. Tapi ulama lain mengatakan junub dengan haid itu berbeda. Sebab junub itu datangnya baru, rekayasa dari orang itu. Kalau haid itu kan alamiah. Ya, artinya seorang wanita yang haid tidak bisa serta-merta masuk ke kamar mandi lalu dia mandi, haidnya lalu hilang, nggak bisa. Kalau junub bisa. Ya, jadi junub itu dalam waktu sebentar bisa dihilangkan. Kalau haid kalau belum waktunya nggak bisa. Berarti wanita kehilangan kesempatan baca Quran 1/4 hidupnya. Karena seminggu kan berarti 1/4 bulan. Yang kedua, waktu nifas arba'una yauman aw lailatan ibtidaan minal wiladah ila antara tuhra qabla dzalik. Waktu nifas adalah 40 hari atau 40 malam, dimulai dari sejak melahirkan. Kecuali Anda melihat ada suci. Nah, sebelum 40 hari dia suci. Nah, itu bisa terjadi, tapi rata-rata 40. Wa annahu la hadda li aqli, dan tidak ada batas. Nah, ini faktor kebiasaan ya. Faktor kebiasaan. Tapi mungkin sekarang kemajuan di bidang
kesehatan, apa memungkinkan wanita haid kurang dari 40 hari bisa berhenti? Ya wallahu a'lam. Ya, sebab dengan obat wanita bisa menahan haidnya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang yang haji. Ya, karena dia kan waktunya dibatasin. Nggak bisa seenaknya. Waduh, lagi haid, mestinya jadwal penerbangannya harus pulang. Saya lagi haid, bagaimana? Tambah seminggu, nggak bisa. Maka kalau dia tahu itu wayanya haid, dia minum obat itu bisa tertahan. Ya, itu berkat ada obat. Ikhtalafal ulama tasqutu salat anin nufasa kal haidi wala taqtiha ba'da tuhri. Yang ketiga, salat gugur terhadap wanita haid terhadap wanita yang nifas seperti haid dan tidak perlu diqadha setelah bersih. Yang keempat, ikhtalafal fuqaha fi aktsari nifas. Ahli fikih berbeda pendapat tentang maksimalnya nifas. Faqala ba'du sahabat wa Abu Hanifah aktsaru arba'un, paling lama 40. Jadi maksudnya kalau ditetapkan paling lama 40, setelah 40 masih berdarah contohnya, ya, berarti itu bukan haid kalau ditetapkan maksimal. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi'i. Tapi menurut Malik dan Syafi'i, ya, aktsaru sittun, mereka mengatakan paling banyak 60 hari. Bukan 40 tapi 60. Wa hadza qaulul Auza'i wa Sya'bi wa Ubaidillah bin Hasan al-Ambari wal Hujjat bin Artah rahimahumullah taala bima naqaluhu amalian anin nisa. Ini dikutip, ya, oleh banyak ulama berdasarkan survei. Jadi survei, karena yang bicara laki-laki terjadinya pada perempuan, kan susah ini. Ya, perempuan yang paling tahu, jadi nanya perempuan gimana. Wa qalu an hadithi Ummu Salamah annahu mahmulun al-ghalib. Berdasarkan hadis Ummu Salamah kan istri Rasulullah, ya, perempuan kan. Boleh jadi ini mahmulun al-ghalib, kebiasaan. Jadi itu berdasarkan survei juga, si ini dipukul rata segitu. Wa annau la dilalata fihi linafi ziyadah fal marji fi ilal wujud. Nah, maka di sini disebutkan, jadi tidak ada dalil khusus tentang lamanya nifas. Nah, jadi tergantung kenyataan. Ya, mungkin perempuan satu tempat dengan tempat lain berbeda. Ya, jadi adatnya berbeda. Sudah mengenai haid bersuci sudah selesai. Sekarang mengenai salat. Kitabus salah diawali dengan awqatus salah, waktu-waktu salat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annan nabiy qaal, Nabi bersabda, waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajul katulihi malam yahduril asru wa waktul asri malam tasfarru syamsu wa waktu salatil maghrib malam yagibi syafaq wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waktu salatil subhi min tulil fajri malam tatlu isyamsu. Rawahu Muslim. Waktu zuhur adalah jika matahari sudah tergelincir. Menjelaskan matahari tergelincir, kalau nggak belajar falak agak susah ngebayanginnya. Ya, maksudnya gini, matahari terbit dari timur, kan di sini kan, bayangannya itu ada di barat. Nah, kita di sini, matahari ini pas di tengah kita, geser sedikit, masuk ke wilayah barat, berarti sinarnya nanti di timur. Itulah yang disebut dengan tergelincir. Tergelincir kan maknanya kepleset kan? Ya, jadi posisi seseorang, sekarang kita mau udah banyak kemajuan, ya, menilai itu. Tapi jadi kita ini, Cilegon ini kan dilihat dari lintangnya itu 6,1 lintang selatan, ya.
Kemudian bujur timurnya itu 106,0. Kita ini Pangurawi 106,04 bujur timur. Nolnya bujur itu di mana? Kalau bujur bahasa Sunda tuh jorok ya. Di Greenwich. Greenwich itu 0. Itu kan? Nah, maka kita lihat kita ditetapkan 106. Setiap 15 derajat, karena 1 derajat itu 4 menit, itu 1 jam. Kita ada di 106, maka kita jarak dengan London 7 jam dengan Inggris. Greenwich itu ada di sana. Jadi Greenwich itu satu kampung, nama satu kampung. Di situ tuh ada satu lapangan dibuat ini kayak jam begitu, 12 besar, lalu tengah-tengahnya ada tugu. Ya, GMT itu jam dunia itu berada dari situ. Nah, dulu itu ditandai dengan lonceng dari mana itu? Lonceng Tong suka di siaran BBC. Dulu orang ngakurin jam pakai itu. Tapi kenapa sekarang nggak ada? Karena jam yang ada di London sudah dikalahkan oleh jam yang ada di Mekah. Dia malu, jadi udah nggak tong lagi itu. Nah, sekarang kan sudah pakai ini, internet kan? Otomatis kalau kita punya HP dia ngatur sendiri. Begitu juga kita buka laptop, kalau jamnya nggak sama nggak mau dia. Contohnya tanggalnya kemarin kita buka laptop nggak mau online dia. Oh, dilihat harus diakurin dulu. Nah itulah. Jadi sekarang itu sudah terkonek semua. Maka tidak diperlukan lagi. Dulu tuh setiap jam 5 pagi biasanya ngakurin jam tuh. Saya ngakurin jam 5 pagi. Ya, ada jam dari mana itu? Gedung mana gitu di sana. Nah, itu sudah kalah tinggi dengan jam yang ada di Masjidil Haram. Ya. Nah, tapi mereka malu tidak mau menyatakan. Arab Saudi pernah mengusulkan supaya mereka lah yang ditetapkan sebagai 0.0. Tapi karena kesombongan orang Eropa, nggak mau dia. Walaupun sudah kalah, nggak mau ngakui. Artinya kalau kita dinaikin Pak ke gedung yang ada jam itu, mungkin jam itu segede gedung ini. Ya, artinya kalau kita nih mau lagi ngebetulin nih, suruh megang jarumnya sih, waduh pasti ngejungkel itu. Cuma dilihat dari orang kayaknya kecil aja. Nah itu ada pengurusnya itu, yang ngurusin ngebersihin jamnya ini sama apa enggak, itu betul-betul diurus. Bukan kayak kita punya jam cuma satu nggak pernah diurus. Ya, kadang-kadang ini Ramadan perlu dikalibrasi. Nah kita lanjut. Jadi yang namanya waktu zuhur, apabila matahari dari timur, pasti dia bayangannya di barat. Nah, tadinya panjang tuh, lama-lama mengecil sampai ke sini. Ketika bayangan ini beralih dari barat ke timur, ya, berarti kalau bayangan sudah di timur, matahari sudah di barat. Itulah waktu zuhur. Satu saat Rasulullah bertanya kepada Jibril, sudah zuhur belum? La, na'am. Jibril menjawab begitu. Belum, sudah. Loh, kenapa engkau kok jawabnya belum sudah? Waktu saya mengatakan belum, matahari belum geser. Setelah saya mengatakan sudah geser. Tuh, jadi maksudnya pergeseran matahari begitu cepat gitu. Tapi oleh kita yang mengkalkulasi ya, hisab itu ditambahin semenit. Jadi kalau ada lebih dikit, jam 12 sekian di bawah 30 detik itu dianggap 0. Kalau di atas 30 detik dianggap 1. Nah, jadi supaya aman, karena itu kalau kurang tidak sah maka dianggap 1. Kalau Cibober menetapkan 4 menit dari gesernya itu. Tapi ini kita rata-rata hisab kita ini
Itu rata-rata semenit. Nah, itu plus azan antara 1 menit sampai 2 menit ya. Ya sudah masuk lah. Wa waktul asri malam tasfari syamsu, yang namanya waktu asar ini, petunjuk hadis ini bermanfaat buat kita bagi orang yang melihat gejala alam. Jadi kalau pas kita nggak punya jam ya di alam terbuka, kita bisa mendeteksi, oh matahari sudah kuning berarti udah asar. Wa waktu salatil maghrib malam yagib syafaq, yang namanya salat maghrib ya dimulai dari awan merah, awannya merah, kita lihat itu berarti maghrib. Jadi ini untuk orang yang nggak paham jam atau nggak bawa jam, wah udah maghrib. Ini fenomena alam. Nah kalau yang merah itu sudah gelap, udah nggak bisa dilihat lagi, berarti maghrib sudah habis. Ya maksudnya gitu. Tapi waktu salatil isya, waktu salat isya itu ila nisfil lailil awsat, berakhir tengah malam. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Jangan dikira habisnya waktu isya itu adalah subuh. Banyak orang mengira begitu, termasuk pengarang buku ini ya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan waktu sholat isya itu sampai nisfil lail, tengah malam ya, kata Syekh Utsaimin setidaknya itu jam 12. Jadi maksudnya dari maghrib sampai subuh itu tengah-tengahnya berapa? Subuh 4:30, maghrib jam 6, tengah-tengahnya itu jam berapa gitu. Berapa tuh? 6 ke 12, 6 tambah 4,5 ya, setengah 5 ya, berarti 10,5, berarti 5,5, 5/4 dari maghrib, sekitar jam 11 lewat, setengah 12 itu berakhirnya waktu isya. Nah, apa kesimpulan dari hadis ini? Sebagai berikut. Waktu salat zuhri yubda'u ba'da zawali syams. Waktu salat zuhur diawali dengan setelah matahari tergelincir. Wa yastamir hatta yusbiya dhillu kulli syai'in mithlahu, dan berakhir sampai dengan panjang benda ya, bayangan suatu benda sama dengan panjangnya. Itu tadi dengan catatan waktu tergelincir tidak ada bayangan ya, karena waktu tergelincir nggak ada bayangan yang betul-betul tepat di kita, di tempat kita ini ada dua bulan ya, yaitu bulan Maret sama Oktober. Nah itu biasanya jadwalnya itu tetap segitu-gitu aja kan. Kita pernah ketemu pasti jadwalnya nggak berubah-berubah selama berapa hari gitu aja. Sebenarnya berubah, cuma kita nggak berubahnya dikit-dikit gitu. Jadi tidak mungkin patokan gini, patokan yang paling sederhana, tidak mungkin dalam satu hari perubahan jadwal lebih dari 1 menit, singkatnya gitu aja. Contohnya hari ini maghrib jam 6, tidak mungkin besok itu jam 6:02, nggak mungkin. Paling lewat 1 atau kurang 1 untuk tempat kita ya. Tapi beda lagi tempat-tempat yang lain. Yang kedua, waktul asri yubda'u indama yusbihu dhulli kulli syai' mithlahu wa huwal waktul ikhtiyari. Waktu asar adalah apabila bayangan suatu benda sama dengan panjangnya, itu waktu ikhtiar. Wal waktul jawazi ila ghurubus syams ya, dan berakhir sampai dengan matahari tenggelam. Nah ini yang disebut matahari tenggelam, itu lingkarannya masuk ke dalam ufuk. Nah, ini lingkarannya bukan baru segini, bukan ya, bukan baru segini, tapi betul-betul hilang. Nah itu. Tapi kalau terbit bukan nongol semuanya, baru sedikit saja sudah terbit. Ya maka kita harus biarkan kurang lebih anak panah, seanak panah. Rasulullah itu menggunakan kata anak panah. Kira-kira matahari sudah
jengat gitu loh, seanak panah, seakan-akan terbang di atas ufuk seanak panah. Nah ini kalau bahasa sekarang, seanak panah itu kan relatif, siapa yang lihat kan. Kalau matanya minus ya, oh kayaknya udah panjang itu. Yang matanya plus, oh enggak, masih pendek. Makanya harus ketepatan itu, kurang lebih, karena ini berguna untuk orang yang melihat sepintas fenomena alam, jadi nggak dipersulit lah gitu. Yang ketiga, waktu maghrib min ghurubi syamsi wa yastamira hatta yaghiba syafaqul ahmar. Waktu maghrib dimulai dari lingkaran matahari masuk seluruhnya ke perut bumi ya, ke ufuk. Jadi ada bulat begini, masuk semua. Nah itulah yang disebut maghrib. Dan itu berlangsung sampai dengan hilangnya mega yang merah, awan merah. Ya, awan senja ya, awan jingga. Yang keempat, waktu sholat isya min ghiyabi syafaqil ahmar, dimulai apabila sudah gelap merata, sudah tidak ada cahaya sama sekali di alam ya, di langit. Wa yastamil waktu ikhtiyari ila muntasifil lail, dan waktu ikhtiyari, waktu boleh ya, ikhtiar artinya boleh memilih, sampai dengan tengah malam. Jadi menurut beliau itu waktu ikhtiyari, bukan waktu akhir. Wa waktu jawas ila tulil fajr shadiq, dan waktu bolehnya sampai dengan terbit fajar shadiq, artinya subuh. Ini menurut beliau. Tapi kalau menurut hadis Nabi tengah malam. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan, kadang-kadang kan istri-istri kita itu karena udah isya ngantuk dia. Pas datang waktu sholat malah pas ngantuk. Jadi dia mendahulukan tidur. Tidur dulu lah, pikirannya nanti bangun baru sholat. Nah, itu ketika dia bangun pasti sudah habis waktunya, tengah malam. Ya, jadi jangan menunda-nunda. Wa waktu jawas ila tulil fajr shadiq. Yang kelima, waktu salatil fajri min tuluil fajr shadiq wa yastamir hatta tatlu'a syamsu. Waktu salat fajar dimulai dengan fajar shadiq. Shadiq itu fajar yang benar. Ini bertentangan dengan fajar kadzib. Apa itu fajar kadzib dan fajar shadiq? Ini hanya bisa diamati di ruang terbuka yang tidak ada bias sinar. Kalau di Cilegon ini susah, karena pabrik itu kadang-kadang ada apinya kan, dia nyorot ke langit. Nah, fajar shadiq kalau betul-betul gelap, tidak ada berkas cahaya, itu akan ada seret gitu, terang. Kayak orang nyenter terus ditarik lagi. Nah, itu fajar bohong. Nah, itu fajar kadzib. Terus nanti ada lagi terang, terus terang. Nah, itu fajar benar. Jarak antara tadi itu kerlipan dengan fajar yang benar kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itulah dipakai orang untuk imsak. Tuh, kurang lebih berapa waktu itu? Membaca 50 ayat. Nah, ini kan takarannya membaca 50 ayat. Yang mana bisa dijadikan pedoman. Nah, kalau orang bacanya lambat, wadduha wa 50 ayat ya lama, tapi wadduha wa itu. Bagaimana menentukan lama enggaknya itu dengan bacaan orang? Kan susah. Nah, makanya waktu itu memang belum ada jam. Harus maklum. Jam dulu kan ditentukan dengan butiran-butiran pasir yang lembut, kemudian ditaruh terus turun. Kalau habis berapa menit? Sekarang masih ada tuh. Ya, ada gelas itu yang ditaruh dulu itu orang menentukan jam itu. Sampai kemudian kok bisa ditentukan menjadi 12. Kenapa bisa ketemu 12? Nah, inilah penelitian yang panjang gitu. Ya. Jadi bukan ngarang itu. Tapi walaupun kita sudah menentukan sehari semalam 24 jam, itu tidak eksak. Masih ada ini
maka itu dijangkepin selama 4 tahun menjadi 1 hari. Jadi ada sisanya sekian detik sehari-seharinya. Ketika terkumpul 4 tahun menjadi 24 jam, maka itulah ditaruh di Februari. Februari kalau tahunnya itu habis dibagi 4, maka usia Februari menjadi 29, ya kan? Namanya tahun kabisat. Kan sih tahu dulu tuh, tahun kabisat. Februari usianya 29. Nah, seperti sekarang tahun berapa? 2023. Pasti basito. Kalau ganjil, tahunnya ganjil, pasti usia Februarinya 28. Tapi kalau genap belum tentu. Contohnya 2024. 2000 udah bagi 4 selesai. 24 habis dibagi 4, pasti Februari 29. Nah, ini jadi tersisa sedikit-sedikit tuh. Terus dikumpulin selama 4 tahun, kumpul 24 jam. Itu pun masih ada kurangnya. Itu akan terkumpul selama 400 tahun 1 hari. Tapi dunia gagal waktu tahun 2000, Februari, tetap aja segitu. Harusnya ditambah lagi 1 hari. Ya, berdasarkan hitung-hitungan. Sebab sepanjang sejarah kalender pernah di penyesuaian 10 hari oleh Kaisar Agustus. Nah, ini Agustus nama kaisar. Kaisar Romawi pernah menetapkan contohnya 10 Januari menjadi 20 Januari. Karena melihat matahari itu sudah gesernya jauh. Sudah nggak cocok. Nah, ini karena keteledoran tadi. Jadi kalau waktu-waktu sholat yang lain selain Isya, bagusnya awal waktu. Tapi kalau untuk Isya, bagusnya akhir waktu. Kapan akhir waktu? Kira-kira orang udah nggak ngapa-ngapain lagi kecuali tidur. Mau berangkat tidur. Ya kurang lebih jam 9, jam 10. Tapi bukan di ujung jam 12, bukan. Sebab Rasulullah membiasakan itu setelah Isya nggak ngobrol lagi. Kira-kira kapan itu kita keranjang itu jam berapa? Ya jam 9, jam 10. Jadi sebaiknya setelah sholat Isya nggak ngobrol lagi. Jadi ditutup dengan sholat. Nanti begitu bangun sholat lagi untuk qiyamul lail. Jadi berakhir tidur itu dengan sholat, bangun dengan sholat. Nah, kira-kira itu jam 9, jam 10. Itu bagusnya. Ya, tapi kalau kita jalankan begitu ya paling ada 2-3 orang. Ya kan? Jadi kita belum betul-betul nyunah gitu. Kalau sahabat-sahabat itu maksudnya karena mereka kadang-kadang panjang membicarakan apa. Nanti ada di hadis berikutnya ya. Ya, pernah itu kan tadi ditanyakan oleh perempuan, bersedekahlah kalian karena aku melihat, aku diperlihatkan penghuni neraka kebanyakan perempuan. Maksudnya kenapa perempuan itu? Perempuan ini kan takdir gitu lah. Ya, masa seseorang menjadi perempuan disalahkan? Nah, begitu yang dimaksud oleh penanya ini. Apa salahnya jadi perempuan? Bukan kemauan kita itu. Seharusnya kan kesalahan itu diletakkan pada malas. Gitu loh. Ya kan? Karena malas dia. Nah, itu baru. Ini kenapa perempuan? Nah, lalu Rasulullah bima yakfuru. Kan kami sudah beriman ya Rasulullah. Bukan beriman, bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada suami. Kafir itu aja tidak mengakui nikmatnya, tidak mengakui jasa suami gara-gara satu kesalahan. Iya, ingat terus gitu. Nanti diungkit lagi, pengungkitan itu dosa. Pengungkitan itu dosa. Udah tahu kamu begitu. Kan suka ngomong begitu. Gitu. Ini ya, jadi itu. Kathirul laknah. Jadi kufur kepada suami, yakfur nabil ashir, wa tukthirun laknah, banyak melaknat. Omongannya ini loh, mulutnya ini judes. Suka ngomel-ngomel yang nggak puguh itu. Nah, itu yang berakibat dosa.
Ya, yang kurang disadari. Nah, tapi kalau itu menjadi naluri dilawan, yang paham nih, perempuan paham udah ngaji nih, jadi dia nggak ngomel lagi, itu kan ngampet itu, ya kan? Maka berpahala. Kan dia fitrahnya itu kan ngomel, tapi dia ampet sama dia, karena dia ngerti, berpahala jadi. Dan jarang orangnya, makanya banyaknya nyemplung ke neraka. Ya, mudah-mudahan keluarga kita selamat. Makanya tolong ini sering-sering sering-sering disampaikan, jangan suka ngeluh gitu. Ngeluh ini akibat dosa. Nah, ini kadang-kadang berdasarkan penelitian, anak jendel, anak bodoh itu dari orang tuanya. Pasti kan kita nggak nerima itu, ya, dituduh menjadi penyebab. Yaitu kadang-kadang ngomel, dasar goblok sama, jadi goblok. Jadi omongan orang tua ini doa, ya, kita kesel itu. Anak kok nggak bisa-bisa, jendel kamu, jendel dia. Jadi omongan orang tua itu dalam keadaan marah itu fokus. Makanya saat musibah, saat mendapat musibah, nggak boleh ngomong kan, nggak boleh protes gitu lah. Waduh ya Allah, itu kan nggak boleh, itu namanya apa tuh? Meratap dalam Islam, nggak boleh komen. Nangis boleh, tapi nggak boleh komen. Komen terhadap takdir, ya Allah kenapa begini, saya belum siap, nggak boleh. Menangis boleh, ya namanya sedih kan. Nah itu hati-hati nih, lisan nih. Nah itulah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga lisan kita dan memperbaiki kesalahan. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mentakdirkan anak cucu kita menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.